Kamu tahu Yesus kan? Tahu lah, emangnya kenapa? Soalnya ada kalimat dunia tidak mengenalnya. Hah, gimana tuh? Hai teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Setelah ada dosa, maka orang mengenal Tuhan itu lebih turun lah. Kalau dulu Adam dan Hawa kan langsung bicara. Banyak hal yang seringkali kita rasa menurut kita baik, ya, tapi belum tentu benar kepada Allah. Iya benar. Allah itu begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang kepada kita, sehingga jauh sebelumnya Allah sudah merencanakan satu hal untuk menyelamatkan kita. Ada jalan bagi kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam terangnya. Jangan pernah tinggalkan jalan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Allah Bapa itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk kamu sekarang menjadi manusia. Itu sebabnya manusia Yesus kan bukan manusia, maksud saya bukan manusia. teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama aku di sini Janice dan teman-teman aku. Kamu dulu atau aku dulu? Oh, Ren dulu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, aku Mauren. Hai Mauren. Dan aku Felicia. Hai Yeay. Felicia. Teman-teman semua, tidak terasa kita udah di triwulan baru. Wow. Tapi nggak hanya triwulan baru, kita tahun baru. Yeay. 1, 2, 3. Selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini kita lebih semangat lagi untuk belajar Cornerstone bersama-sama. Jadi ada wish gitu buat teman-teman Cornerstone. Semoga teman-teman selalu ingat untuk membaca buku ini. Kalau kalian nggak punya bukunya, tinggal apa? Yes, Telepon betul call banget. center Hope Channel Indonesia atau DM Instagramnya. Betul. Buku Kalau baru, kalian guys. dapat buku ini ya, tinggal telepon aja. Oke. Nah, Felicia, Kita udah kenalin, terus sekarang kita juga langsung kayak baca buku aja nih. bener banget. Nah, buat teman-teman karena ini mungkin masih baru ya, bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa yang duluan? Mungkin kamu duluan Oke, aja. aku duluan. Judulnya Pekabaran yang Hidup. Yes. Oke. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Oke. Jadi kita kembali lagi dari awal ya. Iya. Mengenai firman. Dijelasin di sini bahwa firman itu sudah bersama-sama dengan Allah dan memang firman itu adalah Allah. Terus segala sesuatu diciptakan olehnya dan dia adalah sumber hidup yang menjadi terang buat manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Terus apalagi tuh fun fact yang bisa kita dapat, Jenis? Jenis. Oke. Oke, apa tuh Jenis? Jadi di dalam cerita ini Yohanes diutus untuk cerita ke orang-orang tentang terang ini supaya mereka percaya. Tapi walaupun dunia ini dibuat oleh Tuhan, banyak yang nggak kenal sama Tuhan loh ternyata. Bahkan menolak Tuhan. Wow. Tapi untuk mereka yang mau menerima Tuhan, Tuhan kasih kita hak istimewa untuk jadi anak-anaknya. Betul banget. Oke. Apalagi tuh? Jadi firman itu akhirnya jadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan menunjukkan betapa luar biasanya dia, Tuhan sebagai anak Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Dia bawa kasih karunia yang lebih besar daripada hukum Taurat dan bikin kita lebih kenal siapa Allah sebenarnya. Wow, bayangin ya, dia mengirimkan anaknya, tapi orang-orang malah menolak. Bener. Bahkan Nggak tahu, menghukum anak yang telah Allah kirim. Padahal dari awal itu adalah Allah, firman Allah itu sendiri. Allah. Wah, sakit banget gak sih guys? Banget sih. Nah, oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat Yesus dalam hati kita. Betul. Kebaikan Allah dalam hati kita. Iya. Tapi pasti Jenis banyak pertanyaan sih, aku tahu. Aduh, Iya kan, kamu banyak pertanyaan. tahu aku kan? banget deh. Makanya sebelum kita mau tanya-tanya, Felicia, kita mau Kita mau dengar apa ngapain dulu? ya? Iya, kita Oke. mau ngapain dulu nih? Sebelum Jenis bertanya-tanya nih, kita akan masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, dalam terjemahan Philip untuk Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 1 diterjemahkan sebagai pada mulanya Allah menciptakan dirinya sendiri. Terjemahan ini menggambarkan dengan jelas hubungan istimewa antara Yesus dan Allah, serta alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Dalam bahasa Yunani, kata firman di Yohanes 1 ayat 1-3 disebut logos, yang berarti kata-kata Allah, pesan Allah atau apa yang ingin Allah sampaikan. Dengan kata lain, Yesus adalah pesan dari Allah untuk dunia ini. Kalau kita membaca awal Injil Yohanes sebagai pengantar kitab atau kisah daripada Yesus, kita akan mengerti bahwa Yesus datang ke dunia untuk tujuan yang khusus, menunjukkan kepada kita seperti apa Allah sebenarnya. Banyak orang punya pemahaman yang salah tentang Allah. Tapi dengan melihat Yesus dalam Injil, kita bisa berkata, inilah Allah. Inilah pesannya untuk kita. Nah, sekarang kalian paham kan maksud Yesus diutus ke dunia ini? Kalau masih kurang paham, sini, Profesor kasih paham kalian. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Benny. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Pak Pendeta. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Happy Pak Pendeta. Pendeta. Jadi gimana Pak Pendeta tahun barunya? Baik-baik. Baik, semuanya baik. lebih baru Puji ya. Tuhan. Iya. Iya. Tuhan. Kalian juga ya? Puji Tuhan. Pastinya, Pak Makanya Pendeta. mau- Kebetulan saya bersama keluarga menghabiskan waktu bersama. Quality time. Quality time, time, ya. family time, kemana-mana lah. Mantap, Jadi, mantap. Aku menikmati alam. liburan Oh, dan alam ciptaan Tuhan. Oke, Felicia kamu kemana? Sama kayak kalian berdua. Wow. Family time, quality time, jalan-jalan. Oke. Nah, oke. Mungkin Felicia kamu mau? Oh iya. Yes. Kita tadi udah baca nih Pak Pendeta. Itu pelajaran ke-1 yang judulnya Pekabaran yang Hidup. Tapi sebelum Jenis bertanya, Iya. kita akan Sabar. baca ayat intinya yang terdapat di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Pak Pendeta Jenis tuh tadi udah kayak penasaran banget Pak Pendeta. Bener banget Pak Pendeta. Makanya Jenis silahkan kamu bertanya. Jadi tadi kita udah baca-baca nih Pak Pendeta.
Dan banyak banget kata-kata terang kan dalam bacaan ini. Pertanyaan aku Pak Pendeta, apa maksudnya saat dikatakan Yesus menerangi setiap orang? Bagaimana untuk orang yang belum mengenal Yesus Pak Pendeta? Atau yang menolak dia, apakah mereka juga membawa terang? Apakah itu juga membawa terang kepada mereka? Iya. Iya, kita tahu bahwa pelajaran kita sekarang kan memberikan bahwa sebelum ada lainnya dulu semuanya Allah melihat segala sesuatunya, kemudian kita kalau kembali kepada kejadian, Allah ciptakan terang dan lain sebagainya dalam penciptaan semuanya. Kemudian pada waktu semuanya jadi, kemudian ada dosa dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu semua terjadi, Allah kan sudah merencanakan segala sesuatu. Kalaupun sampai manusia itu jatuh, ini loh ada yang untuk penebusan, ada untuk lain sebagainya. Dan pelajaran kita pada saat ini yang menarik adalah bahwa Allah itu dia mau untuk datang ke dunia ini, jelma menjadi manusia sama kayak kita. Itu sebabnya diberikan bahwa dalam daging judul besar sepanjang 3 bulan ini kita belajar siapa Yesus sebenarnya. Yesus itu siapa sih sebenarnya bagi saya, bagi teman-teman, bagi yang lainnya. Apakah dia memang itu satu terang yang memang memberikan jalan kepada setiap orang untuk melalui kegelapan dunia ini berjalan dalam terang itu, ataukah memang orang sengaja tidak ingin menggunakan terang itu sendiri? Kan ada orang nggak mau ya, ada gelap-gelapan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Suka gelap-gelapan. Ya, maunya ada orang seperti itu mungkin ya. Tapi kan hampir semua orang ingin akan adanya terang, berjalan dalam terang. Ya, dengan terang kita tidak akan jatuh, kita tidak akan terantuk, kita akan lihat semua jalan dengan baik. Nah, gambaran yang diberikan bahwa terang itu adalah Allah, Yesus yang menerangi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita berjalan dan lain sebagainya. Sepanjang 3 bulan ini kita akan belajar dalam pelajaran sekolah sahabat kita karena itu. Tapi awalnya bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya itu diawali dengan bagaimana Allah berfirman untuk menjadikan segala sesuatu. Amin. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Pendeta. Nah, aku juga penasaran nih, bukan jenis doang ternyata. Oke, jadi Pak Pendeta di sini kan ada kutipan nih, dunia tidak mengenalnya. Nah, kenapa sih Pak Pendeta? Apa sih yang membuat dunia ini atau orang-orang di dunia itu zaman sekarang tuh sulit untuk mengenal Dia atau Yesus itu? Iya, kalau kita kembali kepada kejadian 1 dan 2 kan belum ada dosa. Iya. Belum ada dosa, kejadian 3 baru ada dosa. Setelah ada dosa maka orang mengenal Tuhan itu sudah lebih turun lah. Kalau dulu Adam dan Hawa kan langsung bicara, datang, malaikat juga datang, kasih tahu ini boleh kamu lakukan, ini yang tidak boleh, bagaimana kasih Allah dan lain sebagainya. Tapi setelah jatuh kan ada batasan dosa yang menghalangi manusia tidak sanggup untuk melihat Allah. Itu sebabnya pada waktu Allah mencari manusia, Adam dan Hawa, kan mereka ngumpet. Karena mereka tidak kuat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, dalam perjalanan manusia itu, maka kita manusia ini tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Tambah jauh dari Tuhan. Pada waktu Tuhan sendiri datang ke dunia ini, dalam perjanjian baru, pada waktu dia datang pertama kali, maka menjelma menjadi manusia. Orang tidak tahu bahwa memang ini loh Allah yang sedang menjelma menjadi manusia. Orang nggak mau terang itu, ada nih terang yang datang yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Kenapa? Karena sudah biasa dengan kehidupan yang seenaknya ataupun dalam kegelapan di dunia ini. Mungkin sih terang sih cuaca terang, tapi jalannya tidak sesuai dengan terang yang Allah berikan, yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Banyak hal yang seringkali kita rasa menurut kita baik ya, tapi belum tentu benar kepada Allah. Iya benar. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita tahu. Begitu dibaca pelajaran kita atau kita baca Alkitab, ini salah ya, saya nggak boleh begini. Ini salah ya, saya nggak boleh begini. Padahal selama ini kayaknya biasa-biasa aja, orang lain juga melakukan kok. Si Anu melakukan, si ini melakukan. Tuhan bilang nggak boleh. Kita harus merubah sikap kita, tabiat kita, karena kita tahu inilah terang yang sesungguhnya. Itu sebabnya orang tidak mau kepada terang itu karena mereka nggak mau berubah mungkin ya. Mereka udah nyaman di gelap kali. Sudah nyaman, sudah nyaman di sana dan lebih enak dalam keadaan kehidupan mereka. Amin, terima kasih. Jadi ya,
Kita jangan nyaman ya di Iya, gelap. benar. Kita harus cari terang itu. Berubah. Makanya kenapa susah? Karena orang zaman sekarang udah nyaman di gelap. Iya. Oke, kamu pasti mau nanya juga. Iya dong. Iya dong. Jenis udah, Maureen udah. Sekarang giliran aku, Pak Pendeta. Oh iya. Jadi Pak Pendeta, di Alkitab itu kan ada kalimat yang berisi diperanakan dari Allah. Apa artinya dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari pernyataan itu, Pak Pendeta? Iya. Kalau kita kembali kepada kejadian tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Allah langsung kok ya bicara langsung ya bisa lain sebagainya dan melakukan lain sebagainya sama-sama dengan Adam dan Hawa. Tapi setelah jatuh dosa, mereka jatuh ke dalam dosa mengikut setan ya, mendengar bujukan setan, maka sudah ada pembatasan. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan manusia itu inisiatif Allah sendiri. Jadi sebelum kejadian Allah memang sudah inisiatif. Ini kalau manusia diciptakan, dia jatuh ke dalam dosa, apa yang harus dilakukan? Nah, pada waktu tanyakan itu, maka Yesus kan menawarkan dirinya, biarlah saya yang datang ke dunia untuk menebus manusia, untuk membuat manusia itu boleh layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah atau hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, dalam istilah yang diberikan, maka Allah memperanakan itu, istilah yang diberikan bahwa Allah Bapa itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk oke, kamu sekarang menjadi manusia. Itu sebabnya manusia Yesus kan bukan manusia, maksud saya bukan manusia 100% yang hasil seperti kita, orang tua kita menikah, kemudian ya maka kita jadi seorang bayi dan lain sebagainya. Yesus kan tidak ya. Kepada Maria katakan engkau akan mengandung, padahal mereka belum menikah, masih tunangan. Masih tunangan. Jadi dalam prinsip ini diberikan bahwa memang Allah membuat inisiatif untuk membuat manusia itu boleh selamat, dan inisiatif itu harganya mahal gitu. Harganya mahal. Yesus juga tahu harganya mahal untuk itu. Maksudnya dia harus membuktikan kepada dunia. Kalau bacaan kita di sekilas cahaya itu, malaikat-malaikat lain juga melihat, memperhatikan bumi kita ini. Jadi malaikat lain tuh memperhatikan, kan bukan hanya kita di makhluk hidup yang ada di seluruh planet ini. Jadi semua memperhatikan. Jadi pada waktu memperhatikan akan itu, Allah bikinnya apa sih ya, tindakannya apa gitu. Pada waktu Yesus mau datang, kemudian menjelma jadi manusia, mati di kayu salib. Nanti kalau kita pelajari sampai akhirnya, mati di kayu salib, kemudian mengangkat manusia itu boleh layak masuk dalam kerajaan surga, itu hal yang luar biasa bagi banyak makhluk-makhluk lain, termasuk kita juga manusia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah terjawab juga ya? Iya, sudah sangat terjawab bahwa malaikat itu juga hadir bersama-sama dengan kita. Pastinya karena kita udah tanya jawab dengan Pak Pendeta, kita juga mau tanya teman-teman yang selalu menonton Cornerstone dalam segmen apakah pendapatmu? Channel Indonesia dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Salsa Parlius Manurung, saya kelas 10 dan saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Stefane Valen Maxwell Kanter, saya kelas 10, saya dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Jericho Jerusalem Tora Sasanga Pansiralahi, saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Bene Timothy Leonard Ganap, saya kelas 10 dan berasal dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Azari Ingot Doi Kadimelsan, saya kelas 10 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau saya pribadi, cara untuk menyampaikan pesan, saya lebih suka berhadapan muka. Karena selain bisa menumbuhkan hubungan terhadap sesama, berhadapan muka juga bisa membuat to the point lagi tuh. Aduh. Cara yang saya suka adalah berhadapan tatap muka langsung terhadap orang tersebut. Karena ketika saya berhadapan langsung dengan orang yang saya ingin sampaikan pesannya, saya akan bisa lebih ingat pesan dan jawabannya, dan saya juga tahu dia jawabnya dengan tulus atau tidak. Cara yang paling saya suka untuk menyampaikan pesan melalui SMS atau chat melalui handphone, karena cara itu lebih gampang. Cara yang paling saya sukai untuk menyampaikan pesan adalah dengan berhadapan muka. Karena kalau berhadapan muka, saya akan lebih membangun hubungan yang lebih dekat kepada orang itu dan juga menciptakan banyak kenangan.
Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow. Wah, kita udah denger respon dari teman-teman kita nih. Menarik ya, menarik. Menarik. Aku suka jawaban-jawaban mereka. Oke, kalau misalnya aku tanya, jawaban kalian apa? Genius. Oke, aku mungkin karena aku orangnya sedikit introvert, aku memilih SMS atau chat melalui handphone. Oh, Karena kita nggak perlu tatap muka, guys. Oh, betul. Terus kita punya waktu untuk mikir apa yang mau kita kirim. Betul, apalagi matiin centang birunya. Jadi nggak tahu nih udah dibaca atau belum. Iya, bener-bener. Oke. Kalau kamu gimana? Loren. Kalau aku telepon. Kenapa? Jadi aku bisa denger nadanya tapi nggak lihat mukanya. Oh, iya, Kan kadang kalau di chat nggak tahu nih nadanya marah. Oh, iya. Kalau telepon kan bisa tahu nada tapi nggak lihat muka, karena kalau lihat muka suka kayak Aduh. salah paham, takut salah paham. Gitu. Nah, kamu nih apa? Kalau aku berhadapan muka sih lebih Kenapa tuh? sukanya. Kenapa tuh? Gimana ya? Kita bisa lihat ekspresi dia, nadanya juga. Oh. Terus kalau misalkan kita lihat dari chat atau lihat dari orang lain kan takut ada salah paham. Iya, Betul. bener. Jadi langsung clear ya. Iya, langsung hadapan muka. Kok Pak Pendeta? Mana yang lebih penting pekabarannya? Oh, tergantung prioritas Betul. ya. Iya, kalau memang masih agak lama di WA juga nggak apa-apa, di chat juga nggak iya, apa-apa, iya, gitu kan. iya. Tapi kalau memang ini sekali telepon, Iya, kalau betul. memang penting sekali ya Langsung harus ketemu. ketemu. Tapi zaman sekarang jarang kali ketemu ya. Iya sih. Bisa lewat Zoom Pak Pendeta sekarang? Iya bisa. Kalau di Kalimantan masih kita sudah ke Kalimantan kan enggak ya. Oke, baiklah, tidak terasa Pak Pendeta kita sudah di akhir. Baiklah, kami meminta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kami yang di studio dan juga teman-teman di rumah. Kesimpulan pelajaran kita yang pertama di tahun yang baru dengan tema besarnya dalam daging, dan judul pada saat ini pekabaran yang hidup, memberikan kepada kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang kepada kita sehingga jauh sebelumnya Allah sudah merencanakan satu hal untuk menyelamatkan kita. Terang itu katakan bahwa firman itu menjadi terang, dan terang itu ada bersama-sama dengan kita, yang memberikan pada kita bahwa ada penebusan yang Allah berikan kepada kita. Ada jalan bagi kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam terangnya. Jangan pernah tinggalkan jalan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Makasih Pak Pendeta udah kasih kesimpulan. Oke. Aku boleh minta Pak Pendeta untuk doain kami yang di sini dan teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Allah di surga, kami bersyukur karena pelajaran pertama dari triwulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami dan tahun yang baru, mengingatkan kami bahwa Allah begitu mengasihi kami, Allah begitu sayang kepada kami sehingga Allah telah memberikan anak Yesus Kristus boleh bersama-sama dengan kami, boleh mengangkat kami, bahkan menerangi kami dalam jalan kehidupan kami. Bersama-sama dengan seluruh orang muda dimanapun mereka berada. Baik yang berada pada saat ini bersama-sama maupun dalam segala situasi mereka, Tuhanlah yang menuntun. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam segala kebutuhan mereka, Tuhan juga memenuhinya. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sudah sampailah kita teman-teman ke penghujung pelajaran pertama kita. Harapan kita untuk teman-teman semua, kiranya pelajaran ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.